Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ibu-ibu pengajian Masjid Al-Ikhlas, yang pengajian Majelis Ta'lim An-Nisa Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus dan jajarannya serta MC yang saya hormati, ibu-ibu yang hadir, yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah? Karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat alhamdulillah itu kalimat yang paling Allah suka, yang menunjukkan kalau kita mengucapkan kalimat itu berarti kita hatinya rela, legowo, ikhlas terhadap apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Makanya kalimat ini jangan lepas dari lisan kita. Jadi apa saja itu kita ucapkan alhamdulillah. Sehat ya alhamdulillah. Dilalah dikasih oleh Allah sakit ya alhamdulillah. Banyak rizki, lapang rizki juga alhamdulillah. Ketika diberikan sempit rizki juga alhamdulillah. Kalimat ini kalimat yang disifati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kalimat tahmid, pujian kepada Allah, dan siapapun yang mengucapkan akan diberikan hadiah istimewa oleh Allah. Alhamdulillah. Kersa napa mboten, Bu? Kersa. Apa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang bersyukur, kalimat alhamdulillah itu ada selalu di lisan kita, insya Allah, kata Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Amin, Allahumma amin. Ini luar biasa. Jadi kalimat yang kelihatannya ringan, tapi hadiahnya yang disampaikan, diberikan oleh Allah, nanti kita dibangunkan surga yang di dalamnya ada istana, ada rumah untuk kita. Rumahnya istimewa yang diberikan oleh Allah, dikasih nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Rumah yang diberikan oleh Allah untuk siapapun yang suka memuji kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Baitul Hamdi.
Jadi kalau kita punya perumahan namanya perumahan apa nih Bu? Korpri. Nah, tapi rumah kita nggak ada namanya kan? Nah, nama di rumah kita di surga itu Baitul Hamdi. Jadi di gerbangnya itu nanti dikasih nama oleh Allah, Baitul Hamdi. Apa itu? Rumah pujian. Artinya apa? Rumah yang diperuntukkan, dihadiahkan untuk siapapun yang memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilahnya orang yang lisannya sedikit-sedikit alhamdulillah, sebentar-sebentar alhamdulillah. Jadi tidak ada suudzon kepada Allah. Jadi kalau kita sakit, ya Allah alhamdulillah engkau masih diberikan sakit. Kalau saya nggak diberikan sakit, jangan-jangan nanti menyerupai Fir'aun. Karena kalau Fir'aun itu nggak pernah sakit. Pengen sakit, nopo pengen sehat terus Bu? Pengen sehat terus, tapi jangan-jangan nanti kalau sehat terus menyerupai Fir'aun. Ya dikasih sakit sedikit, asal tidak sampai kepada yang membebankan kita. Karena sakit itu sendiri bagian dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ibu-ibu pengajian yang dimuliakan Allah, tema pada sore hari ini adalah birrul walidain. Birrul walidain asal kata dari birrun. Birrun itu adalah baik atau kebaikan atau berbuat baik. Walidain adalah orang tua. Kita yang hadir di majelis ini pasti punya orang tua, Bu. Kita punya bapak dan juga punya ibu, itu pasti. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya bapak, tidak punya ibu kecuali Nabiullah Adam alaihissalam. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya bapak, hanya ibu saja kecuali Nabiullah Isa alaihissalam. Selain Isa, selain Nabi Adam, kita semua punya ayah, punya ibu. Maka berbuat baik kepada keduanya, baik kepada ayah kita, kepada ibu kita, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena ini langsung yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan bisa lihat kalau bawa Quran, dibuka surat An-Nisa ayat 36. Itu Allah sendiri yang langsung memerintahkan. Jadi di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ini perintahnya Allah. Kata Allah, wa'budullah, sembahlah Allah. Kenapa kita harus menyembah Allah? Karena kita diciptakan oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah, dikasih hidup oleh Allah. Tidak ada kurang sedikit pun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki, kita nggak bisa ngitung-ngitung. Kira-kira panjenengan bisa ngitung nggak nikmat yang nempel saja di badan kita? Nggak pernah bisa. Meskipun dengan teliti, dengan alat yang canggih, kita hitung mungkin rambut saja itu sudah nggak kehitung jumlahnya. Itu baru rambut. Yang dalam rambut itu ada pori-porinya, ada sel-selnya, yang itu di dalamnya juga masih luar biasa. Satu helai rambut saja itu nikmatnya kalau kita mau menghitung tidak akan bisa, apalagi seluruh tubuh. Makanya ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah kita, baik itu sholat, baik itu puasa, haji, sedekah dan lain sebagainya,
Kalau untuk mengganti satu nikmat dari Allah itu enggak cukup. Kalau kita untuk mengganti satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala enggak cukup ibadah kita. Makanya ibadah kita itu ibadah yang murni hanya kepada Allah, bukan karena untuk mengganti nikmatnya enak makan kita, bukan untuk mengganti nikmatnya mata kita, bukan untuk mengganti nikmatnya telinga kita, tapi bahwa semua itu kita diperintahkan oleh Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini yang paling penting. Jadi Allah Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang disifati sebagai Allahus Shomad, tempat bergantungnya kita. Maka tidak boleh kemudian kita mensekutukan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsana. Kemudian yang kedua, setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah, Allah perintahkan wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah kalian. Jadi gambarannya, kalau gampangannya kita ngomong, andai kata ada Tuhan selain Allah, itulah orang tua kita. Andai kata ada yang perlu disembah selain Allah, maka itulah orang tua kita. Namun karena tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah, kita hanya disuruh untuk berbuat baik. Nah, pertanyaannya, berbuat baik kepada orang tua itu yang bagaimana? Ketika orang tua kita itu masih hidup, maupun kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, ini yang patut kemudian kita perhatikan, karena mungkin kebanyakan dari kita yang hadir mungkin orang tuanya sudah enggak ada. Lalu bagaimana caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita silaturahim setelah dengan Allah melalui sholat, maka kita juga harus bersilaturahim dengan orang tua kita biddu'a, dengan doa. Jadi ini cara berbuat baik kepada orang tua adalah setiap kali kita berdoa, wabil khusus setelah sholat, baik kita sholat fardu maupun sholat sunnah, selipkan doa kita, Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara atau shaghira. Jadi ini doa yang harus kita utamakan. Karena apa? Orang tua tidak ada yang ditunggu-tunggu lain kecuali doa kita. Ketika kita kirimi kesukaan mereka sudah tidak berfungsi lagi. Kesukaan makanan mereka ketika masih hidup kita kirim ke kuburannya, tidak ada bermanfaat. Yang bermanfaat hanya doa anak yang soleh. Ini yang pertama, cara untuk kita birrul walidain. Jadi berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, pertama doa, yang kedua baru dua. Jadi yang kedua, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara berbakti kepada orang tua. Ini dalam sebuah hadis, beliau mengingatkan kepada kita, abarral bir ayyasilar rajulu wudda abi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, abarral bir, sebaik-baiknya kebaikan. Jadi bukan hanya baik, tapi sebaik-baiknya kebaikan. Kenapa Nabi mengatakan sebaik-baiknya kebaikan? Karena kebaikan ini seringkali dilupakan kita.
Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, seolah-olah putus dengan kerabatnya orang tua. Kakak adiknya orang tua kita paling silaturahim kalau lebaran, kalau ada perlunya, kalau ada hajat, ini baru kita kunjungi. Atau ketika orang tua sudah meninggal dunia, kita seolah-olah tidak kenal lagi dengan tetangganya orang tua. Kanan kiri, handai tolan, sahabat-sahabat beliau. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, abarrul bir, sebaik-baiknya kebaikan. Apa itu? Ayyasilar rajulu wudda abi. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya kebaikan adalah ayyasilar rajulu, seorang yang menyambung tali silaturahim wudda abi, kepada kerabatnya orang tua, saudaranya orang tua, tetangganya orang tua, koleganya orang tua. Jadi nyambung dengan teman-temannya bapak, nyambung dengan teman-temannya ibu itu sama persis kata Rasul ketika kita berkunjung kepada orang tua kita semasa hidup. Jadi kalau kita mengunjungi adiknya bapak atau saudaranya bapak, adiknya ibu, saudaranya ibu, kata Nabi persis seperti kita berkunjung kepada bapak kita, ibu kita. Nah, ini yang sering dilupakan. Kadang sama tetangganya bapak, tangganya ibu kita sudah nggak kenal lagi. Kalau lewat paling halo saja. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengatakan abarrul bir ayyasilar rajulu wudda abi. Sebaik-baiknya kebaikan orang yang menyambung terus tali silaturahim terhadap saudaranya orang tua. Jadi orang tua sudah tidak ada, kita nyambung dengan adiknya bapak, adiknya ibu. Itu pasti yang dibicarakan kebaikannya orang tua. Jadi pasti yang dibicarakan kebaikannya orang tua. Kita misalnya berkunjung ke tetangganya orang tua, pasti cerita, dulu orang tua ini sukanya begini. Kalau sore ngaji, kalau pagi jalan-jalan menyapa tetangga, sama tetangga baik dan sebagainya. Itu kebaikan-kebaikan itu terungkap. Kebaikan-kebaikannya dibicarakan. Kebaikan-kebaikannya itu terus hidup. Makanya Nabi mengatakan abarrul bir, sebaik-baiknya kebaikan. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memberikan motivasi, tapi beliau sendiri mencontohkan. Ketika istri beliau Khadijatul Kubra, istri Rasulullah yang pertama sudah meninggal dunia, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang sekali. Apa-apa yang dulu ketika Khadijah masih hidup itu lakukan, beliau lakukan. Sampai-sampai istri beliau yang lain yaitu Aisyah itu sampai cemburunya luar biasa, sampai mengatakan, wahai Nabi, kok sedikit-sedikit Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah, yang dibantu temannya Khadijah, yang dikasih hadiah koleganya Khadijah, sampai istrinya Nabi SAW saja cemburu. Dalam hadis ini cemburunya Aisyah itu kok sampai sedikit-sedikit Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia, kata Aisyah. Aku ini masih hidup, kenapa tidak engkau perhatikan? Dan perhatiannya terhadap Khadijah itu lebih besar meskipun beliau sudah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Kata baginda Rasulullah, wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya semasa hidup Khadijah itu seringkali beliau menyembelih hewan, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada keluarga, kepada teman, kepada tetangga, kepada kolega. Maka ketika Khadijah meskipun sudah meninggal dunia,
Biar kebaikannya tetap hidup, aku lestarikan kebiasaan-kebiasaan itu. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Maka ketika kita punya orang tua, dulu orang tua semasa hidup sukanya apa? Oh, dulu orang tua kita sukanya kalau Senin, Kamis puasa. Kita ngikuti puasa seperti puasanya orang tua, maka kita dapat pahala. Orang tua yang sudah berada di alam barzah pun mendapatkan aliran pahala puasa kita. Karena apa? Karena kita berpuasa melihat kebiasaan puasanya orang tua. Oh, dulu orang tua kita sukanya menghadiri pengajian. Maka ketika kita hadir ngikut kebiasaannya orang tua mendidik kita meskipun tidak secara langsung dengan lesan, tapi dengan perbuatan. Beliau hadir ke majelis taklim, kita waktu kecil lihat, kemudian setelah kita sepuh jadi teringat, oh ya orang tua dulu suka ngaji, masa saya anaknya malas untuk ngaji. Maka hadirnya kita ke majelis ilmu mendapatkan pahala dari Allah. Orang tua yang sudah berada di alam barzah pun mendapatkan pahala yang sama seperti pahala kita mengaji. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ini Nabi yang bersabda. Apa artinya? Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa menunjukkan jalan kebaikan, mencontohkan jalan kebaikan, memberikan bimbingan jalan kebaikan, kemudian ditiru oleh orang lain, ditiru oleh anak-anaknya, ditiru oleh cucu-cucunya, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala orang yang mengikuti. Jadi orang tua dulu ngaji ya dapat pahala. Ketika kita ngikuti kebiasaan baiknya orang tua, meskipun beliau sudah berada di alam barzah, dapat kiriman pahalanya ngaji. Makanya kita ini harus termotivasi betul oleh apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi sayangnya kita kepada orang tua, ya Allah, orang tua sudah meninggal dunia, sudah nggak bisa beramal soleh, maka sayalah yang harus beramal soleh untuk orang tua. Orang tua sudah nggak bisa ngaji lagi, saya yang harus ngaji. Orang tua sudah nggak bisa sholat lagi, saya yang harus sholat. Orang tua sudah nggak bisa sodakoh lagi, saya yang harus sodakoh. Maka sodakoh kita, sholat kita, ngaji kita, pahalanya mengalir juga kepada orang tua. Dan kata Nabi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan, mengajak kepada jalan yang jelek. Orang tua mungkin pernah kita terlihat berbuat khilaf, jelek, yang kita lihat, jangan sampai kemudian kita tiru, oh orang tua juga dulu begitu. Jangan sampai. Karena apa? Meniru kejelekan orang tua, karena siapapun manusia pasti tidak luput dari salah. Orang tua kita pun pasti ketika kita kecil melihat orang tuanya mungkin bohong, orang tuanya mungkin mengambil yang bukan haknya, orang tua mungkin nulayani janji dan lain sebagainya. Jangan kemudian kita melakukan hal yang sama. Justru kita tutup, jangan dibicarakan, jangan diceritakan. Karena apa? Kalau kita ngikuti kejelekannya orang tua, maka orang tua meskipun sudah berada di alam barzah, gara-gara kita ngikuti, mereka ikut dapat dosa. Nah ini yang luar biasa. Makanya kalau orang tua pernah salah, ya sudah ditutup. Kita jangan sampai ngikuti salah. Orang tua mungkin pernah maksiat, kita jangan ikut-ikutan. Sudah tutup. Insya Allah dengan kebaikan kita, orang tua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini makanya baginda Rasulullah mengatakan abarral bir ayyasilar rajulu udda abi. Sebaik-baiknya kebaikan adalah orang yang menyambung tali silaturahim dengan keluarga orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian orang tua kita itu masih hidup bagaimana? Nah, kalau orang tua kita masih hidup, satu tetap berdoa dengan doa kita. Doa senantiasa kita sampaikan, mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan umur yang panjang yang berkah. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan husnul khotimah. Itu doa terus menerus. Kemudian ketika orang tua kita itu masih hidup, perlakukanlah dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada di dalam keterangan hadis itu disebutkan ada orang yang dalam berbuat baik atau birrul walidain kepada orang tuanya ini luar biasa, spektakuler. Mungkin kita nggak sanggup untuk nirunya. Dulu ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah makan dan tidak pernah memberikan makan kepada istri dan anaknya sebelum memberikan makan kepada orang tuanya. Sebelum nyuapin terhadap ibunya, sebelum memberikan makan kepada orang tuanya, itu enggak makan dulu. Kira-kira gampang apa gampang? Berat. Jadi kita nggak makan sebelum orang tua makan, kayaknya sekarang sudah nggak ada budaya itu lagi. Kalau dulu saya sempat waktu kecil itu, kalau mau makan itu memang nunggu orang tua. Jadi kebetulan orang tua itu ngajar, jadi anak-anak itu belum makan sebelum orang tua makan. Tapi sekarang saya nerapkan saja berat. Ini ada orang belum makan, anaknya juga belum dikasih makan, istrinya juga belum makan sebelum orang tuanya itu makan dulu. Bahkan dalam satu kesempatan itu, ketika beliau pulang dari kerja, orang tuanya itu dilalah sudah ketiduran. Karena ketiduran, beliau tidak berani untuk membangunkan orang tua. Karena takut nanti kalau bangun kaget bisa tambah sakit atau bagaimana. Jadi nggak berani. Padahal anak-anaknya itu dalam keadaan sungguh lapar, istrinya juga belum makan. Tapi sebegitu luar biasanya tidak berani membangunkan orang tua, bahkan kitanya sendiri dalam keadaan lapar tidak berani untuk makan. Ini dalam hadis ada juga di dalam Riyadhus Shalihin, bisa dilihat hadisnya. Hadis ini yang menceritakan ketika ada seorang musafir yang dalam keadaan bepergian, kemudian karena sudah tengah malam, tidak ada penginapan, mencari tempat untuk nginep, adanya cuma gua. Kemudian musafir ini masuk ke dalam gua. Dilalah ketika sudah masuk, ada batu besar mengeliling dan menutup pintu gua. Kira-kira bisa keluar enggak? Enggak bisa keluar. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, 3 orang ini didorong dengan sekuat tenaga, enggak bisa. Akhirnya apa? Orang 3 ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pasrah. Ikhtiar sudah, berusaha sudah, tapi ternyata tidak bisa untuk menggeser batu yang sangat besar yang menutupi pintu gua. Kemudian orang pertama ini punya niatan, ya Allah, katanya ketika bertawasul, berdoa dengan wasilah amalnya, maka engkau akan menerima. Maka
mereka. Ini orang yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berdoa dengan tawasul amal, saya punya amal istimewa, yaitu saya senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Saya belum pernah makan kecuali orang tua terlebih dahulu. Saya tidak memberi makan kepada anak dan istri sebelum saya memberikan makan kepada orang tua. Saking luar biasanya amal ini sampai alam ini bergetar. Jadi terjadi gempa yang luar biasa sehingga apa? Batu yang besar ini pun akhirnya bergeser. Jadi ibu-ibu kalau misalnya punya masalah yang di luar logika pikiran kita, kok kayaknya masalahnya ini berat sekali, nggak ada solusinya. Mungkin ibu punya amalan istimewa yang bisa dijadikan sandaran doa kita. Maka mintalah dengan wasilah amal yang spektakuler, amal yang kira-kira nggak ada yang bisa kecuali kita sendiri. Seperti ini kan amalan luar biasa, susahnya. Kita niru aja nggak bisa. Makanya amal ini ketika kemudian dijadikan sebagai wasilahnya doa, alam pun ikut bergetar. Alam ikut bergetar sehingga apa? Batu yang menutupi pintu gua itu akhirnya geser sedikit. Nah, karena ada harapan untuk bisa keluar, orang kedua pun akhirnya ikut-ikutan doa, ya Allah, saya punya wasilah amal, yang amalnya ini saya dulu pernah mencintai keponakan, bahkan ingin menikahinya. Di keponakan itu kan hukumnya haram kalau dinikahi. Mungkin karena saking cantiknya keponakan ini sehingga dia kepencut. Walhasil sampai mau dinikahi, kemudian di malam pertama sang ponakan ini kemudian mengingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai paman. Akhirnya dia kemudian tersadar. Dia kemudian tidak jadi menggauli, maka Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang menjadi amal. Jadi amal yang terbaik, yang berat diantaranya adalah amal meninggalkan maksiat. Jadi amal meninggalkan maksiat itu juga amalan yang dahsyat, amalan yang gak ringan, amalan yang kalau kita berwasilah doa dengan amalan itu ares dan juga alam ini bisa bergetar. Maka kemudian mendengar doa itu, bumi pun bergoncang kembali. Akhirnya apa? Terbukalah sedikit. Tapi ketiga orang ini belum bisa keluar. Akhirnya kemudian orang yang ketiga pun berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berdoa dengan wasilah amal terbaikku. Kemudian beliau menyebutkan dia punya amalan terbaik, yaitu dia punya karyawan, dia punya pembantu. Kemudian pembantunya itu ketika belum dibayarkan gajinya sudah keluar. Dicari gak ketemu, entah kemana. Akhirnya apa? Gajinya karyawan, gajinya pembantu yang belum diambil ini diinvestasikan, digulirkan. Dia belikan kambing, dia belikan hewan ternak, kemudian sampai beranak pinak, sampai banyak sekali di padang. Nah, suatu saat mungkin sang pembantu, sang karyawan tadi karena butuh, ingat dulu pas waktu kerja di fulan ini belum dibayar. Akhirnya apa? Datang dan menagih, wahai si fulan, bahwasanya dulu nuwun sewu ketika saya bekerja kepada panjenengan, saya belum dibayar. Saya saat ini butuh uang. Mohon untuk kiranya itu dibayarkan. Apa kata orang ini? Wahai si fulan, itu lihat kambing yang semua yang ada di padang itu adalah milikmu. Silahkan ambil. Ini kan gak percaya. Masa gaji saya dalam beberapa tahun itu dibayar dengan kambing yang sebegitu banyak.
dia itu nggak percaya, dikira itu hanya guyonan saja. Kemudian dipastikan itu adalah milikmu, gajimu yang belum diambil, saya investasikan, silahkan ambil semuanya. Saya tidak mengambil sedikit pun keuntungan dari itu. Ini amal terbaik yang beliau lakukan, dan akhirnya apa? Alam bumi pun ini kemudian berguncang dengan sangat keras. Walhasil kemudian batu yang besar itu bergeser, bahkan kemudian menggelidik ke bawah. Akhirnya ketiga orang ini selamat, bisa keluar dari gua tadi. Alhamdulillah. Nah, pelajaran ini luar biasa. Setiap kita itu kan pasti diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah. Kadang-kadang cobaan ujian itu sampai merasa kita, ya Allah, kok cobaannya berat sekali. Ikhtiar sudah, usaha sudah, apapun sudah dilakukannya, tapi belum ada solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali diantaranya adalah kita doa dengan wasilah amal terbaik, amal yang paling istimewa yang kita punya. Insya Allah batu besar saja yang begitu beratnya bisa bergeser, apalagi masalah kita insya Allah bisa mendapatkan solusi, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi diantara amal terbaik adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keterangan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa pahala birrul walidain itu luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai dalam satu kesempatan ada seorang yang ingin berangkat jihad bersama Rasulullah, mengangkat senjata, ingin melawan musuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika matur kepada Rasulullah, ditanya, wahai fulan, kamu mau ikut perang bersama aku? Kamu masih punya orang tua tidak? Maka kemudian dijawab oleh fulan, wahai Rasulullah, saya masih punya orang tua. Bahkan orang tua ini tidak bisa apa-apa, hanya saya yang merawat setiap hari. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu, kamu tidak usah ikut berperang, tapi jagalah orang tua. Padahal kita tahu melalui hadis baginda Rasulullah SAW, pahala dari berjihad itu luar biasa besar. Tapi Nabi melarang seseorang, sahabatnya Rasulullah, untuk ikut berperang, bahkan disuruh untuk merawat orang tua. Artinya apa? Kalau kita ini dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tua yang sudah renta, mungkin hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak ada yang rumat lagi kecuali kita, maka jangan merasa kemudian bosan, jangan merasa kemudian kita itu enggan. Karena apa? Itulah ladang pahala kita, itulah surga yang ada di depan kita. Jadi kalau kita sabar merumat orang tua kita, maka itulah sebetulnya pahala dan surga sudah ada di depan mata kita. Apalagi kalau orang tua sudah nggak bisa apa-apa, maka jagalah ibadahnya orang tua. Misalnya kita punya orang tua yang sudah berada di tempat tidur aja setiap harinya, maka kita jaga orang tua dalam ibadahnya. Kita sampaikan kepada ibu-ibu, apakah sudah sholat belum? Pak, apa sudah sholat belum? Itu yang harus kita ingatkan terus. Jadi kita ingatkan supaya orang tua jangan meninggalkan sholat. Orang tua dalam keadaan berbaring, maka kita bantu kalau kita bisa. Misalnya kita bantu dengan mewudukan orang tua, atau kalau tidak bisa
dengan cukup untuk tayamum. Kalau kemudian orang tua kita mungkin badannya kotor, pakaiannya masih ada najisnya, tempat tidurnya juga kotor, kemudian kita setiap hari ganti terus, kok ya tetap ada capeknya, maka kita sarankan kepada orang tua, ibu, bapak, yang penting sholat dalam keadaan apapun. Mungkin pakaiannya masih ada najis, mungkin badannya ada najis, yang penting sholat. Nah, ini sarannya kita kepada orang tua atau siapapun. Itu namanya kalau dalam fikih disebut sebagai qasrus shalah, mengqasar sholat. Kita biasanya memahami qasar sholat itu kan sholat yang 4 rakaat dilakukan dengan 2 rakaat. Sholat apa aja, Bu? Zuhur, asar, isya, maghrib dengan isya. Zuhur dengan asar dijamak, jamak qasar yang asalnya 4 rakaat dipotong jadi 2 rakaat. Tapi sebetulnya namanya qasrus sholat itu tidak hanya memotong yang 4 rakaat jadi 2 rakaat saja, tapi bisa memotong yang asalnya syarat, kemudian syaratnya bisa hilang. Syaratnya sholat apa, Bu? 1, kalau niat itu rukun. Syarat itu sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan sholat. 1, wudu. Yang kedua, bersih dari najis baik pakaian, badan maupun tempat. Itu namanya syarat. Ya. Jadi syarat itu wudu. Bersih dari hadas besar, hadas kecil, menghilangkan hadas besar dengan mandi, menghilangkan hadas kecil dengan wudu. Kemudian bersih pakaiannya, badannya dan tempatnya dari najis. Syaratnya lagi apa? Menutup aurat. Syaratnya apa lagi? Menghadap kiblat. Syaratnya apa lagi? Berdiri bagi yang mampu ketika sholat wajib. Itu syarat. Ya, jadi syarat. Tapi ketika dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat, seperti sakit yang sudah berbaring, kalau kita jadi anak ngopeni terus, membersihkan terus kan yo kadang-kadang capek, malas, masa setiap waktu itu membersihkan terus. Itu kan juga berat bagi kita. Maka kita sarankan saja kepada orang tua, Bu, yang penting sholat sudah dalam keadaan apa adanya. Dalam keadaan apa adanya. Itu namanya qasrus sholat. Jadi memotong yang asalnya syarat, karena memang darurat, syaratnya bisa hilang. Apa dasarnya? Al-Quran mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kali kita bertemu dengan kesusahan, pasti setelah itu dibuka kemudahan. Apapun itu. Jadi prinsipnya ketika ada susah, maka di situ sebetulnya ada kemudahan. Ketika ada susah, ada kemudahan. Orang tua sudah berbaring atau siapapun, ketika berbaring, ketika sakit yang begitu, maka ya sudah kita sarankan, Bapak, Ibu, sholat karena waktunya sudah masuk, kita bimbing. Kalau bisa wudu ya kita wudukan, kalau tidak ya dengan tayamum. Ya, kalau tadi, saya kan pakaiannya masih kotor, masih ada najis, sudah tidak apa-apa. Ini darurat. Kadang-kadang orang kemudian hanya alasan badannya masih kotor, pakaiannya masih kotor, tempatnya masih ada najis, malah meninggalkan sholat. Nah, ini yang salah. Yang harus diluruskan bahwa sholatlah dalam keadaan apa adanya. Jadi apapun sudah. Nah, perbedaan para ulama itu di dalam menghadapi atau memberikan hukum, apakah sholat dalam keadaan itu kemudian diqodho atau tidak. Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat. Misalnya Imam Syafi'i
Beliau memberikan saran hukum, nanti kalau kita diberikan sehat oleh Allah, maka sholat yang syaratnya tadi belum lengkap itu diulang, diqodho. Jadi misalnya kita sakit 2 hari, kemudian sholat dalam keadaan tadi pakaiannya kotor, badannya masih ada najis, maka kata Imam Syafi'i, nanti kalau sudah sembuh, sholat yang tadi syaratnya tidak lengkap diulangi. Nah, tetap sholat apa adanya. Cuma kan masalahnya, iya kalau sakitnya cuma sehari 2 hari. Kalau sakitnya sampai bulanan, sampai bahkan tahunan, ini kan juga berat. Makanya ada beberapa pendapat lain bahwasanya ya sudah, karena sholat pada waktu itu adalah sholat rukhsah, keringanan, ya sudah tidak usah diulang lagi ketika sembuh. Jadi ini pilihan kita. Kalau misalnya kita mengulang masih cukup kuat, masih semangat, ya monggo diulang. Tapi kalaupun tidak, ya sudah tidak apa-apa. Sholat tadi dalam keadaan apa adanya, itu sudah sah. Sudah sah. Ini yang harus dijaga. Karena apa? Karena ketika kita tidak menjaga sholatnya, atau ketika orang tua itu tidak terjaga sholatnya, atau siapapun, khawatirnya kemudian ketika meninggal dunia statusnya adalah min tarkis sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ini bahaya. Tapi kalau tadi kita sudah sholat dalam keadaan apapun, apa adanya, meskipun badan masih najis, pakaiannya juga najis, tapi karena memang darurat, dia tidak apa-apa, itu kemudian dicatat oleh Allah tetap dalam keadaan orang yang melakukan sholat. Jadi jamaah ibu-ibu sekalian, kita jaga sholatnya. Jadi kadang-kadang kita misalnya pas lagi ya Allah sakitnya luar biasa, ya sudah kita ambil tayamum, kemudian sholat. Sholat nggak harus ke arah kiblat, nggak harus kita geser tempat tidur kita karena juga berat. Makanya sudah kita menghadap ke utara, ya kita takbir Allahu Akbar, sholat dengan gerakan tangan atau dengan isyarat mata. Yang penting jangan ditinggal. Karena apa? Nabi SAW di dalam mensifati sholat bahwasanya as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya, cagaknya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa menegakkan sholat, maka agamanya tegak. Dan barang siapa yang tidak melakukan sholat, meninggalkan sholat, berarti dia sedang merobohkan sendi-sendi agama. Ini yang harus kita perhatikan, wabil khusus dalam kita menghadapi orang tua. Mungkin orang tua sudah sakit, orang tua sudah berbaring di tempat tidur, kita kasih saran hukum seperti tadi, sehingga mudah-mudahan terjaga ibadahnya. Andai kata meninggal dunia pun insya Allah husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu mungkin akan disambung dengan, kalau ada yang menambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Terima kasih.